kita akan tersesat. Dan kemudian kita bukan hanya kita belajar dengan guru, tapi kita mencari guru yang baik. Kalau seandainya kita belajar bukan kepada guru yang baik, yang ada kita terjerumus, kita disesati oleh guru tersebut. Kan sekarang udah banyak ilmu yang mengaku agama. Contohnya kan mungkin viral di kalian nih, yang bisa bahasa hewan. Tahu? Gufron. Tahu nggak? Farel. Yang nama koli tahu? Iki. Siapa namanya? Gufron. Nah, itu salah satu yang menyesatkan. Jadi guru kita harus benar-benar belajar kepada guru yang baik, yang benar. Kemudian yang kedua, sabar. Jadi kita belajar ilmu agama itu harus sabar. Bukan berarti sekarang ya kita hadir terus kita keluar dari sini, wah kita langsung jadi ahli agama. Enggak. Terus kita keluar, kita langsung mengamalkan semua perintah-perintah Allah. Oh kita langsung keluar dari sini, nanti habis subuh kita tahajud, terus rajin sholat duha, terus rajin puasa, kan enggak. Nah, saatnya itu sabar. Bagaimana? Jadi kita perlahan-lahan untuk mengubah diri. Mungkin dari teman-teman yang alhamdulillah ya, mungkin semoga tidak ada yang tadinya yang masih meninggalkan sholat, perlahan-lahan jadi sering, bahkan setiap hari kita sholat 5 waktu. Perlahan yang awalnya tidak, jadi sholat sendiri aja, sholat fardunya tidak bisa jamaah. Dan sudah lama-kelamaan yang tadinya sholat hanya sendiri, diniatkan sehari minimal sekali deh jamaah. Terus sudah perlahan lagi, kemudian setiap hari harus jamaah. Terus perlahan lagi, oh ya setiap hari harus sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Itu makanya kita harus perlahan-lahan dan bersabar dalam belajar ilmu agama. Jadi cukup dua itu aja yang absenkan ya. Terus selanjutnya ilmu apa saja yang wajib dipelajari. Mungkin kalian yang tidak mengkhususkan diri untuk belajar ilmu agama ya. Sebenarnya banyak ilmu agama, tapi apa saja yang mungkin orang-orang yang tidak mengkhususkan dirinya untuk belajar agama. Yang pertama yaitu belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, belajar baca Arab. Karena setiap ibadah termasuk sholat pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Iya. Bisa. Terus niat puasa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Karena semua hampir ibadah itu menggunakan bahasa Arab. Baca aja, yaitu belajar baca Al-Quran. Gimana? Baca Al-Quran kalian masih bisa loh? Masih bisa? Ya. Berapa sehari? Berapa halaman? Saya 1 lembar. Tidak, jadi usahakan ya belajar Al-Quran itu seharinya minimal sehalaman atau seayat boleh. Nah kalian kalau masih mau ngaji lagi ya mau datang. Soalnya dari kalian nih ada yang ngabarin pas lagi yang masih Turki ngabarin nanti kalau pulang belajar ngaji lagi ya. Terus kata ya udah silakan tanya ke anak-anak gitu. Jadi kalau kenapa enggak nanyain berhusnuzon, berbaik sangka, mungkin dia ngaji di rumahnya. Jadi kalau kalian mau ngaji lagi, silahkan kabarin aja. Oke, itu yang pertama itu belajar Al-Quran. Yang kedua, belajar ilmu tauhid. Apa ilmu tauhid? Ilmu akidah, ilmu keyakinan. Karena semua aspek kehidupan itu dengan keyakinan. Contoh, mungkin teman-teman banyak yang ketika itu tidak seolah-olah tidak bisa menerima takdir. Kalau kita udah berusaha untuk mendapatkan sesuatu, kita udah berusaha untuk mencapai sesuatu, tapi takdir berkata lain. Allah menakdirkan yang lain. Nah itu, bagaimana kita bisa menerima ternyata kita tidak sesuai apa yang kita inginkan. Itu adalah ilmu tauhid, ilmu keyakinan. Jadi kuatkan lagi imannya.
serta rukun iman. Rukun imannya berapa? 5 apa 6? Oke, masih ingat. Oke, kuatkan lagi rukun imannya. Iman pada Allah sampai seterusnya. Nah itu kedua. Jadi pertama Al-Quran, kedua tauhid, keyakinan tauhid iman. Yang ketiga adalah fikih. Nah fikih itu ada dua. Ada namanya fikih ibadah sama fikih muamalah. Fikih ibadah apa itu? Fikih tentang sholat, fikih tentang tohar atau bersuci, fikih apa di ibadah, puasa, fikih naik haji atau umroh. Nah itu fikih ibadah. Nah yang kedua fikih muamalah apa? Seperti zakat, seperti jual beli. Jual beli ada fikihnya, ada bagaimana cara yang benar menurut Islam itu ada. Bagaimana hutang piutang itu pun ada caranya dalam agama Islam di dalam fikihnya. Nah bedanya antara fikih ibadah sama fikih muamalah. Kalau fikih ibadah itu baini wa bainallah, antara diri kita dengan Allah. Contoh, puasa, sholat itu antara kita dengan manusia apa antara kita dengan Allah? Dengan Allah. Jadi fikih ibadah itu antara kita dengan Allah. Jadi hanya Allah yang tahu, orang lain itu nggak tahu. Kita betul puasa, sholatnya itu hanya Allah yang tahu. Kita diterima atau enggaknya ibadah kita hanya Allah yang tahu. Tapi beda dengan fikih muamalah. Fikih muamalah itu antara kita, Allah dan juga orang lain. Contoh jual beli kita Allah apa orang lain? Ya. Nah itu bedanya antara fikih ibadah dengan fikih muamalah. Ya, yang keempat terakhir yaitu tasawuf. Ilmu tasawuf itu bisa dibilang ilmu adab dan akhlak. Jadi diperkenalkan bagaimana kita bersosialisasi yang baik dan diperkenalkan sifat-sifat baik dan buruk. Dan di dalam ilmu tasawuf tidak ada namanya sifat bakhil atau sifat kikir. Tahu sifat kikir? Sifat pelit lah. Kenapa? Yang ada tuh tomak atau yang artinya dijelaskannya itu mengharapkan sesuatu dari orang lain. Contoh, orang kaya, apa ya? Raffi Ahmad kaya nggak? Kaya. Nah, kita tidak pernah diberi. Ada di sini dikasih sesuatu sama Raffi Ahmad? Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, kita bilang Raffi Ahmad pelit nggak? Enggak kan? Nah sekarang coba, seandainya ada tetangga kita, saudara kita, adik kakak kita yang kaya dan dia tidak pernah memberi kita, pasti kita ada berpikir dia pelit gak? Enggak. Ya, iya. Pasti, ya. Nah kenapa kita bisa bilang dia pelit? Karena di diri kita ada harapan untuk diberi. Itu. Makanya masalah pelit enggak pelit itu urusan masing-masing. Ya. Makanya kita jangan berusaha untuk tidak meminta kepada orang lain. Tapi tetap sifat kikir itu atau sifat pelit itu sesuatu hal yang buruk ya. Menghindari bukan berarti tidak adanya sifat kikir dalam ilmu tasawuf atau adab ini, bukan berarti nggak apa-apa lah pelit itu. Tetap sesuatu hal yang pelit itu mungkin di hati kita yang kita suatu hari nanti kaya. Amin. Oh kaya. Suatu hari nanti kita kaya. Amin. Nah kita jangan sampai kita juga sebagai orang yang pelit atau bakhil. Jadi 4 ilmu itu aja yang wajib ya. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Tauhid. Yang pertama apa? Yang pertama? Bukan. Baca Al-Quran. Al-Quran. Mana sih? Maluin. Tauhid. Tulis kayaknya. Yang kedua. Tauhid. Jawab. Yang kedua apa? Tauhid. Tadi itu apa? Ilmu Kan tauhid. Atau ilmu iman. Keren. Tahu kan bukan ke bawah. Oh iya. Yang ketiga ilmu fikih. Fikih.
Dari fikih ada berapa macam? Ya, pertama fikih ibadah sama fikih Fakoh. yang terakhir apa namanya? Tasawuf atau ilmu adat. Kikir. Jadi 4 ilmu ini ada ilmu yang penting buat teman-teman yang tidak mengkhususkan dirinya untuk belajar ilmu agamanya. Tapi inilah ilmu yang wajib kalian pelajari. Mungkin nanti boleh memberi judul kepada ustaz-ustaz yang lain ya tentang 4 ilmu ini. Terus, oke, tapi seterusnya mau menambahkan ilmu-ilmu apa? Ilmu-ilmu agama apa yang selain 4 ini? Yang pertama ada namanya bahasa Arab atau sastra Arab. Nah, di sastra Arab itu belajar tentang nahwu, balagho, nahwu, sorof, balagho. Pelajarannya gimana? Mungkin kalian pernah lihat bahasa Arab tanpa harokat, ya? Nah, itu ilmu sastra itu kita belajar bagaimana kita membaca tanpa harokat, membaca Arab yang benar tanpa harokat. Nah, itu yang pertama sastra Arab. Yang kedua adalah ilmu tafsir. Pernah dengar ilmu tafsir? Nah, tapi sebelum ilmu tafsir itu ada tingkat sebelum ada namanya ulumul Quran atau dalam itu menjelaskan tentang sejarah-sejarah Al-Quran, sejarah-sejarah tafsir. Ini fun fact nih, mungkin kalian belum tahu nih. Al-Quran di zaman Nabi itu belum ada harokat. Di zaman Nabi cuma tulisan, bahkan ada beberapa huruf yang tidak ada titiknya. Terus gimana mereka tahu? Itu karena bahasa mereka. Contoh ya, kalau bahasa kitanya, nih tulis TDR D KSR, dibaca tidur di kasur atau tidur di kasar. Ya kan, tahu kan? Mungkin orang kayak gue lah, orang yang baru belajar bahasa Indonesia mungkin bingung, ini gimana bacanya. Tapi begitu pun dengan orang Arab membaca Al-Quran tanpa harokat itu sudah biasa. Nah, kapan diberi harokat? Itu di zaman kepemimpinan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nah, di zaman Ali itu dimulai ada namanya diberi, tapi dulu sebelum ada harokat kayak sekarang fathah, kasrah, dhamma itu cuma titik. Jadi fathah itu titik atas, kasrah itu titik bawah, dhamma itu titik di samping. Lalu kemudian diperbarui lagi menjadi yang sekarang ada namanya harokat, fathah, kasrah, dhamma, tasydid, sukun dan yang lainnya. Dan itu nama tadi ilmu ulumul Quran. Dan ilmu ulumul Quran juga mempelajari, mungkin kalian pernah dengar dipelajari di PAI ini. Ilmu namanya Makkiyah sama Madaniyah. Ya. Apa itu Makkiyah sama Madaniyah? Makkiyah yang turun di Mekah atau sebelum hijrah, dan Madaniyah turun di Madinah. Nah, itu namanya ulumul Quran. Baru setelahnya mempelajari tafsir. Nah, tafsir juga ada bagiannya, ada tafsir fikih, ada tafsir ibadah, ada tafsir mungkin matematik yang sekarang udah mulai. Dan tafsir ini akan selalu berkembang karena di dalamnya tuh selalu ada perbaharui yang sebelumnya belum terjadi di zaman dahulu. Nah, tadi itu yang kedua. Yang pertama sastra Arab, yang kedua tafsir, nah yang ketiga ilmu hadis. Nah, begitupun hadis sebelum belajar hadis ada namanya mustalahul hadis. Mustalahul hadis itu belajar sejarah bagaimana berdirinya ilmu hadis. Nih, di zaman Nabi hadis atau perkataan Rasul itu belum tertulis kayak sekarang ada kitab hadis kan terbaik. Itu belum, masih di kepala para sahabat, masih di ingatan para sahabat. Kenapa tidak ditulis? Itu larangan oleh Rasul. Kata Rasul, janganlah kalian menulis perkataan-perkataanku. Itu pertama.
Itu larangan karena kenapa dilarang? Karena takut tercampur aduk dengan ayat Al-Quran. Dan ayat Al-Quran di zaman Nabi itu belum kayak sekarang, mushaf. Al-Quran itu masih tersebar luas, tapi tertulis. Terus di mana? Contoh di batu, di tulang hewan, atau kayak tulang unta. Itu Al-Quran itu tertulisnya di apa yang bisa ditulis. Jadi belum dikumpulkan kayak mushaf sekarang. Nah makanya hadis itu di zaman Nabi belum tertulis. Kapan ditulisnya? Ketika mushaf telah terkumpulkan, yaitu di zaman khalifahnya Utsman bin Affan. Nah setelah Al-Quran terkumpul, baru di zaman Ali itu mulai dituliskannya dituliskannya hadis-hadis. Nah tapi di situ ada sedikit kesalahan, ada sedikit masalah bencana. Apa sedikit itu? Masalahnya banyak orang yang berdusta, banyak orang yang berbohong atas perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu nggak pernah ngomong kayak gitu, dan mereka berdusta atasnya. Kalau itu tuh bahwa itu hadis Nabi. Contoh, mungkin kalian pernah dengar, siapa yang tidur di bulan puasa itu ibadah. Pernah dengar? Nah itu hadis palsu atau hadis dhaif atau hadis lemah. Dan Rasulullah tidak pernah berkata bahwa siapa yang tidur di bulan puasa itu ibadah. Yang tadinya Muslim jadi ateis, jadi Islam keluar karena yaitu agak bermasalah di falsafat. Tapi banyak kayak tadi Al-Farabi itu membuat filsafat Islam, jadi diluruskan ilmu falsafat yang seperti ini ya, karena mau nggak mau pasti suatu saat nanti banyak orang Islam yang belajar tentang ilmu falsafat, makanya dibuatkan. Tapi masih ada juga yang mengharamkan, dan orang yang mengharamkan, ulama-ulama, ustaz-ustaz yang mengharamkan falsafat, sebelum mengharamkan mereka juga belajar. Mereka gak bakal bilang ini haram kalau sebelum belajar. Makanya karena udah belajar atau ini ilmu sesat atau ilmu ini, makanya dia haramkan. Tapi ya kalau mau belajar silakan, tapi kesana kalau mau belajar tentang ilmu falsafat, salah satu ilmu falsafat tuh ini siapa namanya, Habib Ja'far, ada Habib Ja'far kan? Nah itu ahli falsafat tuh bagus, sebenarnya bagus, tapi buat orang awam itu tidak baik. Jadi sebelum belajar ilmu falsafat itu perbaiki namanya ilmu akidahnya, ilmu tauhidnya, biar keyakinan kuat, biar tidak gampang berubah imannya.